gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan. Supervisi. Persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan materi yang akan saya ajarkan sebelum memasuki kelas, menyiapkan media pembelajaran agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran nantinya. Baiklah Bu Leli, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan cooking di kelas. Sama-sama Bu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Siti Nur Aisyah, TGP Angkatan 9 Kabupaten Demak, dan rekan saya, Bu Nur Laili Khotimah, akan melakukan kegiatan cooking sebagai bentuk bagian dari refleksi kemampuan diri yang nantinya kelak menjadi bahan untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai guru. Selamat pagi Bu Aisyah. Iya, selamat pagi Bu Leli. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik, sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Aisyah, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya Bu Leli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, saya adalah guru seni budaya di kelas 11. Hari ini saya beserta Bu Leli akan melakukan cooking di kelas 11 dengan materi berkarya seni rupa menggunakan bahan kain pecah. Terima kasih Bu atas sesi perkenalannya. Jadi Bu, bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan cooking class? Yang pertama, saya tuh sangat senang sekali Bu, karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja, sehingga saya nantinya tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya sebagai guru dan apa hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebagai guru. Nah, apa hal yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Ibu sendiri? Untuk murid, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini, serta terus meningkatkan keaktifan, kekreativitasan mereka saat belajar. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para murid yang beragam, untuk hal yang misalnya praktek dalam pembelajaran saya. Apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ampu? Tantangannya yang pertama adalah saya mengajarkan mata pelajaran seni budaya di kelas 11, sehingga saya harus benar-benar mengajarkan mereka dari materi dasar hingga sampai saat itu berkreativitas, berkarya seni dengan memanfaatkan bahan kain pecah dan lain-lain. Jadi kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan untuk supervisi kali ini? Persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan materi yang akan saya ajarkan, seperti tadi berkarya seni rupa dengan kain pecah sebelum memasuki kelas, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang saya akan ajarkan agar lebih memudahkan dalam proses pembelajaran nantinya. Baiklah Bu Ais, terima kasih sudah memberikan informasi sebelum kita melakukan supervisi di kelas. Sama-sama Bu Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan supervisi untuk saya yang didampingi oleh
dengan rekan kerja Bu Nurlaili sudah selesai. Jadi bagaimana Bu Leli? Dilanjut saja Bu Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coachnya ya ini Saya ya. yang Bu Ais ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah dan Bu Nurlaili Khotimah akan mempraktekkan cooking dengan permasalahan Bu Leli mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Pra untuk kegiatan cooking. Suatu hari ketika akan masuk kelas, saya dihampiri rekan kerja yang mau menyampaikan masalah yang dirasakan. Bu, saya mau curhat. Hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Ya boleh, nanti pas istirahat kita ngobrol di ruangan guru. Apakah Ibu lagi istirahat atau lagi tidak ada kegiatan? Boleh saya ngobrol, Bu? Boleh Bu, kebetulan kita lagi istirahat. Kita punya waktu cuma beberapa menit, kita bisa memanfaatkan waktu ini. Apa sebenarnya tujuan Ibu ingin ngobrol dengan saya? Coba ceritakan apa masalah yang Ibu rasakan. Iya Bu, gini ya. Tadi saya itu dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa menggunakan buku teks dan saya hanya menggunakan medianya saja. Oh begitu, memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Mengapa mengambil dari sana? Saya menggunakan sumber yang lain, Bu. Saya mencari langsung dari Google, baik dari materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu adalah materi yang lebih mudah dan simpel saya terapkan di kelas, Bu. Oh gitu, apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas? Gini, beliau sepertinya itu tersinggung, Bu, dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks yang sudah disiapkan dari sekolah gitu. Oh, menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu benar? Mengapa? Kalau menurut saya, benar Bu, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba Ibu flashback lagi. Kalau menurut saya, buku teks itu penting digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional, yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik dan pada pembelajaran Ibu. Ya Bu, saya paham. Saya juga sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas itu kurang tepat. Dari masalah yang Ibu hadapi, sekarang hal apa yang Ibu Leli inginkan? Saya mau minta maaf Bu, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Bapak pengawas itu memaafkan saya
Tapi beliau juga harus bisa menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks yang sudah disediakan dari sekolah, Bu. Menurut Ibu, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu pada pengawas? Mengapa Ibu memilih beliau? Kalau menurut saya itu Bapak Kepala Sekolah, Bu, karena beliau itu kan lebih dekat dengan Bapak Pengawas, dan juga Bapak Kepala juga mengetahui permasalahan yang sedang terjadi. Apa yang akan Ibu sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah? Nanti yang akan saya sampaikan, saya akan menjelaskan kronologinya terlebih dahulu, Bu. Kejadian pada saat supervisi, saat ada Bapak Pengawas, saya mohon Bapak Kepala menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas, dan saya pun menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks tersebut. Oh gitu ya. Apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat Ibu Leli pada pengawas? Saya akan tunjukkan, Bu, bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya juga akan mengajar menggunakan buku paket yang sudah disediakan dari sekolah. Dan selain itu, saya juga akan mencari referensi lain, baik dari internet maupun dari sumber-sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan Bapak Pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks tersebut. Wah, saya setuju sekali dengan Bu Leli. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih baik loh Bu, agar masalah Ibu Leli cepat selesai. Iya, Bu, insya Allah akan secepatnya saya bereskan dan pelajaran saya akan berjalan dengan lancar, dan juga saya akan menghadap kepada Bapak Kepala Sekolah. Semoga sukses ya Bu Leli. Kabari saya lagi jika sudah menghadap kepala sekolah. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya, sehingga dari sini saya sudah merasa lega karena Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan curhat saya, sehingga saya agak lega untuk menghadapi masalah ini, gitu Bu. Sama-sama ya Bu Leli, tetap semangat. Semangat guys. Hubungan kolaborasi antara coach dan coachee yang mendorong tumbuhnya potensi diri coachee adalah tujuan utama dari coaching. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan coachee harus dapat mendorong timbulnya solusi yang dihasilkan dari ide kreatif coachee itu sendiri. Terima kasih. Demikian praktek coachee kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti